Adik-adik, selamat datang di channel Rumah Belajar Offline. Kembali lagi bersama kakak Kak Erna. Kakak akan memberikan pengerjaan terpadu kelima latihan soal UTBK 2021 materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah benda mengalami percepatan yang berubah terhadap waktu A sama dengan min 3T. Ini adalah persamaan percepatannya. Kecepatan pada saat T 0 detik adalah 1,5 meter per sekon, berarti ini adalah V0-nya, kecepatan awal. Berapakah perpindahan yang ditempuh benda sebelum berhenti? Jadi, yang ditanya di soal ini adalah perpindahannya, berarti delta X-nya. Ya, sebelum berhenti, ingat kalau berhenti itu berarti sampai V-nya sama dengan 0. Karena diketahui persamaan percepatannya, langkah pertama kamu harus cari dulu persamaan kecepatan ya dengan rumus V0 tambah integral A terhadap T. Jadi kamu integralkan persamaan A yang min 3T ini, baru kamu tambahkan dengan V0. Nah, itu persamaan kecepatan. Setelah itu, masukkan V-nya sama dengan 0. Jadi ganti nilai V ini sama dengan 0. Kemudian nanti kamu akan mendapatkan nilai T. Ya, T itu waktu yang diperlukan benda sampai berhenti. Setelah itu, cari persamaan perpindahan. Perpindahan itu perubahan posisi, berarti delta X, yaitu X dikurang X0. Rumusnya sama dengan integral V terhadap T. Ya. Jadi kamu integralkan persamaan V yang didapat dari langkah pertama. Nah, itulah persamaan delta X. Nah, untuk mencari nilai perpindahannya, tinggal kamu masukkan nilai T yang didapat dari langkah kedua ya ke persamaan delta X tadi. Soal nomor 2, bola ditendang dengan kelajuan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 45. Berarti yang 20 meter per sekon ini adalah V0, 45 ini adalah theta. Berarti bolanya itu melakukan gerak parabola ya. Pada saat bersamaan, seorang pemain bola yang segaris dengan arah tendangan dan berdiri di garis gol sejauh 60 meter. Mulai berlari untuk menjemput bola. Jadi dia dari arah berlawanan. Berapakah kelajuan lari pemain agar ia dapat menerima bola umpan sebelum bola itu menembus tanah? Nah, jadi yang pertama adik-adik, kita cari dulu waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke tanah. Karena dia geraknya parabola, berarti kita gunakan rumus T kembali pada gerak parabola, yaitu sama dengan 2 V0 sin theta per G. Jadi tinggal dimasukkan aja. Dan tetanya dan G-nya, G itu percepatan gravitasi ya. Nah, kemudian waktu yang diperlukan pemain untuk menjemput bola tadi ketika dia sebelum jatuh ke tanah, itu harus sama dengan waktu bola untuk kembali ke tanah ya. Jadi berarti kita udah dapet T-nya ya, dari langkah pertama, maka kita bisa menghitung kelajuan yang diperlukan pemain untuk menjemput bola dengan rumus V sama dengan S bagi T. Ya. S itu adalah jaraknya. Nomor 3, koefisien gesek statis antara sebuah lemari kayu dengan lantai kasar sebuah bak truk adalah 0,4. Ini berarti adalah mu S-nya adik-adik. Nah, tanya percepatan maksimum yang masih boleh dimiliki truk agar lemari tetap tak bergerak terhadap bak truk tersebut. Kalau digambarkan ini misalnya truk, ya di atas baknya ada lemari kayu. Kalau misalnya arah gerak truk ke arah kanan, dengan misalnya bergerak dengan percepatan A, maka si lemari ini akan mendapatkan gaya arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri sebesar F. Ya, yang rumusnya berarti M lemari dikali percepatan. Percepatannya didapatkan dari percepatan truk. Nah, kalau lemari ini terdorong ke kiri, berarti akan ada gaya gesek karena lantainya kasar yang arahnya ke kanan. Gaya geseknya. Nah, di sini clue-nya agar lemari tetap tak bergerak. Ya, kalau tak bergerak, ya agar lemari tidak bergerak, kita gunakan hukum Newton 1. Resultan gaya yang bekerja pada lemari harus sama dengan 0. Berarti F dikurang F gesek sama dengan 0. Sehingga berarti besarnya F sama dengan F gesek. Nilai maksimumnya itu F-nya sama dengan F gesek statis. Ya. Nah, F-nya tinggal dimasukin M kali A. F gesek statis itu rumusnya mu S dikali N. Ini itu gaya normal. Nanti kamu akan mendapatkan nilai A-nya, percepatan maksimalnya.
Nomor 4, sebuah benda melakukan gerak harmonik dengan persamaan simpangan. Ini persamaan simpangannya Y-nya 2 sin 10T. Yang tanya kecepatan getaran benda itu pada detik ke-6. Jadi berarti nyari kecepatan getar. Karena udah diketahui persamaan simpangannya, kecepatan getar adalah turunan dari simpangan terhadap waktu. Jadi kamu tinggal turunkan persamaan Y ini yang 2 sin 10T. Itulah jadi persamaan kecepatan. Setelah itu, untuk mencari nilai kecepatannya, tinggal dimasukkan nilai T-nya yang detik ke-6, berarti T-nya sama dengan 6 ya. Itu akan langsung dapat nilai kecepatan getarnya. Nomor 5, proyektil ditembakkan dari sebuah meriam dengan sudut elevasi 37, berarti ini geraknya parabola ya, ada sudutnya. Dengan kecepatan 260 meter per second. Jadi kalau digambarkan proyektil itu geraknya seperti ini. Nah ini kecepatan 260 meter per second itu berarti kecepatan awalnya ketika dia ditembakkan. Ini sudutnya 37 derajat. Pada puncak lintasan proyektil meledak menjadi 2 bagian. Perbandingan masanya 2:5. Ya ini puncak ya. Nah jadi ketika di puncak dia meledak ya. Nah jadi 2. Masanya beda, ada yang kecil, ada yang besar. Perbandingan ini misalnya M1 yang lebih kecil, ini M2 ya yang lebih besar, karena 2:5. Pecahan yang lebih besar jatuh vertikal ke bawah, jadi ini jatuh ke bawah. Kalau jatuh berarti artinya V2-nya, karena ini setelah meledak, berarti kita sebutnya V2 aksen ya. Sama dengan 0, ini kecepatan pecahan kedua sesaat setelah meledak. Ya, sama dengan 0, kemudian dia jatuh ya. Nah, sedangkan yang bagian lebih kecil bergerak mendatar ke arah depan. Jadi yang M1 ini bergeraknya ke sana. Ini berarti kita sebutnya V1 aksen. Kecepatan bagian yang pertama ya setelah meledak. V1 aksen. Nah, kalau awalnya ya dia masih menjadi 1 ya. Jadi berarti ini adalah M gabungan ya, M1 tambah M2. Nah, yang ditanya berapakah kecepatan pecahan yang lebih kecil relatif terhadap tanah sesaat sesudah tumbukan. Jadi yang ditanya itu adalah V1 aksen. Kita hitung dulu kecepatan sesaat sebelum meledak ya, berarti ketika sampai puncak ya. Berarti sama dengan kecepatan proyektil ketika di puncak, yaitu nilainya V sama dengan V0 cos theta atau sama dengan Vx-nya ya, karena kalau di puncak V-nya 0. Nah, kemudian setelah meledak berarti kecepatannya kebagi 2, ada yang jadi V1 aksen dan ada V2 aksen. Nah, untuk mencari V1 aksen, kita gunakan hukum kekekalan momentum ya, yaitu jumlah momentum sebelum meledak harus sama dengan jumlah momentum setelah meledak. Sebelum meledak kan masih menjadi 1, M kali V, berarti setelah meledak menjadi 2, M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nanti akan dapat nilai V1 aksennya. Nomor 6, ini gelombang, dikatakan persamaannya Y-nya, ini persamaan Y 2 sin Pi dalam kurung 50 T min X per 3. Jadi boleh kamu masukkan dulu Pi-nya ke dalam kurung sini. Ya. Yang ditanya adalah pada saat bergetar 0,2 sekon, kecepatan partikel di titik A yang berjarak 2 meter adalah, jadi yang tanya kecepatan lagi ya. Kecepatan partikel itu sama dengan kecepatan getaran ya. Rumusnya turunan dari simpangan terhadap waktu. Ya, jadi turunkan lagi persamaan ini turunan sin ya. Kemudian ya tinggal masukkan untuk mencari nilai kecepatannya, berarti kamu masukkan nilai T-nya yang 0,2 sekon dan X-nya yang 2 meter ya. Maka akan mendapatkan nilai kecepatannya. Nomor 7, ketika Anda berjalan sejajar dengan meja pada jarak kira-kira 3 meter, di mana di meja terdapat 2 pengeras suara yang mengeluarkan bunyi koheren. Koheren itu artinya si dua bunyi itu dia amplitude dan frekuensinya sama dan beda fasenya tetap. Anda akan mendengar bunyi paling lemah dan di posisi lain justru mendengar bunyi paling kuat. Nah, itu peristiwanya apa namanya? Nah, di sini clue-nya ada 2 pengeras suara, berarti ada 2 bunyi nanti ya. Kemudian koheren ya, bunyinya koheren, kemudian nanti bergabung ya. Nah, itu peristiwanya namanya apa? Nomor 8, kisi difraksis yang sama digunakan 2 cahaya. Ya, cahayanya beda, ada cahaya A dan cahaya B. Panjang gelombangnya lambda A dan lambda B.
Nah, garis terang keempat dari cahaya A menindih garis terang ketiga dari cahaya B. Jadi kisinya tuh satu ya. Satu kisi tapi menggunakan dua cahaya ya. Nah, yang ditanya perbandingan frekuensi cahaya A dan cahaya B. Nah, ingat, kita pola terang pusat ke terang ke N di layar hasil difraksi pada kisi ya, Y namanya, rumusnya itu sama dengan N kali lambda kali K kali. N itu ordenya terang ke berapa, lambda itu panjang gelombang cahaya, K itu konstanta kisi, L itu jarak dari kisi ke layar ya. Nah, di sini clue-nya, ini garis terang keempat cahaya A menindih. Ya, menindih itu artinya berarti dia posisinya sama. Garis terang keempat cahaya A dengan garis terang ketiga cahaya B itu posisinya sama. Berarti artinya Y-nya sama. Ya, Y terang keempat A sama dengan Y terang ketiga B. Tinggal masukkan rumus Y yang N lambda KL ini. Punya A juga punya B. Nanti kamu akan mendapatkan perbandingan lambda A sama lambda B ya. Itu sama dengan berapa? Yang ditanyakan perbandingan frekuensi A dan B ya. Ingat adik-adik, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nomor 9, ada kapasitor nih. Kapasitor itu 100 mikrofarad. Nah, ini nilai C-nya. Kalian ubah dulu ke dalam farad. Dimuati oleh tegangan, ini berarti V. V-nya juga kamu ubah ke dalam volt. Dapat digunakan semuanya untuk mengangkat sebuah lift yang bermasa 50 kg. Hitung ketinggian vertikalnya yang dapat dicapai oleh lift. Nah, jadi ini berarti energi kapasitor itu berubah menjadi energi potensial ya. Semuanya katanya berarti energi kapasitor sama dengan energi potensialnya. Tinggal masukkan rumus energi kapasitor setengah CV kuadrat energi potensial MGH. Nanti kamu akan dapat nilai H. Nomor 10, elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 angkat 4 sejajar dengan kawat yang berarus 10 ampere. Jadi kalau digambarkan seperti ini, kawatnya berarus I. Nah, ini ada elektron ya, bergerak dengan kecepatan V sejajar dengan arus tadi ya. Nah, si elektron ini posisinya pada jarak 1 cm dari kawat, itu yang disebut dengan A. Elektron akan mendapat gaya sebesar berapa? Ingat adik-adik, ketika elektron posisinya di sini, berarti dia berada pada daerah medan magnet. Medan magnet dari mana? Medan magnet dari kawat lurus ini, ya. Yang rumusnya medan magnet, ya, di suatu titik yang berjarak A dari kawat lurus B sama dengan mional I per 2pi A. Tinggal kamu masukkan I dan A-nya, nanti akan mendapatkan nilai B di sini. Nah, itu berarti si elektron ini berada dalam daerah medan magnet. Nah, kalau bergerak berarti dia akan mendapatkan gaya magnet atau yang disebut dengan gaya Lorentz ya. Di mana rumus gaya Lorentz-nya ya, F-nya sama dengan dB ya. B-nya dari sini, dari langkah pertama, Q-nya adalah muatan elektron. Muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. V-nya kecepatannya. Nomor 11, bila waktu paruh suatu unsur radioaktif besarnya T detik. Nah, ini adalah waktu paruh, berarti adalah T setengah. Maka setelah 4 T detik, unsur radioaktif melurus sebanyak berapa? Jadi ini berarti waktu peluruhannya. Nah, dalam radioaktivitas, jumlah sisa unsur setelah melurus selama T detik itu NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T dibagi T paruh. Jadi tinggal masukkan T-nya dan T paruhnya, nanti kamu akan mendapatkan sisa atau NT ya, sama dengan berapa bagian dari N0. Yang ditanya di soal ini adalah jumlah yang meluruh. Jumlah yang meluruh berarti adalah N0 atau jumlah awal dikurangi sisanya ya, dikurangi NT-nya. Nomor 12, Didi dan Dida, anak kembar. Dida mendapat kesempatan ke ruang angkasa dengan pesawat kelajuannya 0,8 C. Jadi ini V-nya ya. Berarti kelajuannya mendekati kecepatan cahaya, berarti kita harus menggunakan teori relativitas khusus. Ketika Dida kembali ke bumi, menurut Dida, mereka terpisah sejauh 12 tahun. Tapi menurut Didi beda. Berapa tahunkah menurut Didi mereka berpisah?
Dalam teori relativitas khusus, ada yang disebut dilasi waktu, di mana rumusnya T aksen sama dengan T0 per gamma. Ya, gamma itu faktor Lorentz yang rumusnya akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kamu masukkan nilai V yang ini, ya, yang 0,8 C, ke persamaan gamma, nanti akan didapatkan nilai gammanya. Setelah itu, nah, T0 ini adalah waktu menurut pengamat yang diam terhadap peristiwa. Peristiwanya itu adalah di pesawat. Jadi berarti T0 itu adalah waktu menurut si tidak yang pergi. Sedangkan T aksen berarti waktu menurut yang bergerak terhadap peristiwa. Berarti menurut si Didi. Ya, itu T aksen. Baik, nah itu yang clue yang bisa kakak berikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian mengerjakan panter mandirinya sampai selesai. Jangan mudah menyerah. Perbanyak terus latihan soal-soal UTBK-nya. Semoga kalian sukses UTBK 2021. Terima kasih.